Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alifia Ramadhani dengan NIM 105191102123 dari Universitas Muhammadiyah Makassar. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang hasil mind map ilmu jiwa saya. Baiklah, yang pertama yaitu ruang lingkup psikologi. Ruang lingkup psikologi mencakup studi tentang pikiran, emosi, perilaku, dan proses mental manusia. Ini mencakup pemahaman tentang psikologi yang berperan dalam pengembangan solusi untuk berbagai masalah kesehatan mental dan pemahaman lebih mendalam tentang perkembangan manusia sepanjang hidup. 2. Behaviorisme kognitif dan psikoanalisis. Behaviorisme kognitif lebih terfokus pada perilaku yang terlihat dan pengukuran objektif. Ini berarti bahwa perhatian utama ada pada respon yang dapat diamati seperti reaksi fisik. Psikoanalisis lebih berfokus pada aspek bawah sadar dan kompleksitas mental dalam menjelaskan perilaku manusia. 3. Pengertian berpikir dan bentuk-bentuk berpikir. Berpikir itu adalah suatu proses transfer atau memindahkan fakta melalui indera ke otak untuk kemudian diolah dan dihasilkan data sesuai dengan informasi yang diperoleh sebelumnya. Di dalam berpikir juga ada tingkatannya. Di antaranya adalah berpikir konkret, berpikir sigmatis, dan berpikir abstrak. 4. Teori emosi. Melalui emosi, individu dapat mengekspresikan perasaannya. Selain itu juga, pada aspek perkembangan manusia, pasti terdapat perkembangan emosi di dalamnya. Emosi dapat diekspresikan melalui 4 macam tingkah laku, yaitu marah, takut, cinta, dan depresi. 5. Proses memori. Memori merupakan salah satu sistem yang ada dalam diri manusia yang memungkinkan manusia untuk mendapatkan informasi, mempertahankan dan mengambil kembali informasi. Lupa adalah suatu proses di mana seseorang akan kehilangan ingatan jangka pendek. Proses yang terjadi dalam pembentukan memori ini melalui beberapa tahap, sehingga memori tersebut terbentuk dan dipertahankan oleh sistem memori yang ada di otak. 6. Teori belajar. Belajar adalah kegiatan individu yang memperoleh pengetahuan, perilaku, dan keterampilan dengan cara mengolah bahan belajar. Teori belajar adalah suatu teori yang di dalamnya terdapat tata cara pengaplikasian kegiatan belajar mengajar antara guru dan siswa. 7. Pertumbuhan dan perkembangan. Tumbuh dan berkembang adalah peristiwa yang berbeda sifatnya, namun saling berkaitan dan sulit dipisahkan. Perkembangan dapat didefinisikan menjadi berbagai perubahan yang dialami oleh seseorang maupun organisme untuk menuju tingkat kedewasaannya maupun kematangannya. 8. Konsep lingkungan. Lingkungan merupakan segala sesuatu yang ada di sekitar manusia, serta mempengaruhi kehidupan manusia lebih baik secara langsung maupun tidak langsung. Lingkungan juga berperan dalam pembentukan identitas dan kepribadian seseorang. Lingkungan sekolah merupakan suatu kondisi yang ada di lembaga pendidikan formal yang melaksanakan program pengajaran, bimbingan, dan latihan yang akan membantu siswa untuk mengembangkan potensi belajar siswa.
9. Konsep kecerdasan pada manusia. Kecerdasan pada manusia dibagi menjadi 3, yaitu pertama, kecerdasan intelektual yang mencakup kemampuan untuk memecahkan masalah, berpikir kritis, dan belajar dari pengalaman. Kecerdasan intelektual biasanya diukur dengan tes IQ atau tes lainnya. 2. Kecerdasan emosional, yaitu adalah kemampuan seseorang untuk mengenali, memahami, mengolah, dan mengungkapkan emosi dengan baik, serta untuk mengenali dan memahami emosi orang lain. 3. Kecerdasan spiritual. Orang yang memiliki kecerdasan spiritual yang tinggi cenderung memiliki persepsi yang lebih dalam tentang kehidupan dan dapat mencapai kedamaian batin dan kesejahteraan melalui pencerahan spiritual. 10. Konsep motivasi belajar. Motivasi belajar adalah kegiatan psikologi yang mendorong individu untuk aktif terlibat dalam kegiatan pembelajaran, melibatkan faktor-faktor internal dan eksternal yang memotivasi seseorang untuk belajar. Motivasi belajar memainkan peran krusial dalam meningkatkan kualitas pembelajaran, menciptakan lingkungan di mana individu dapat mengoptimalkan potensinya. 11. Bimbingan belajar. Bimbingan belajar membantu siswa untuk lebih memahami materi pelajaran melalui metode pelajaran yang sesuai dengan gaya belajar mereka. Selain itu, dapat mengembangkan keterampilan studi, pemecahan masalah, dan manajemen waktu yang membantu mereka dalam keberhasilan akademis. Sebelum itu, perlu untuk mendiagnostik kesulitan belajar sebagai upaya untuk memahami jenis dan karakteristik kendala belajar siswa. 12. Asesmen proses dan hasil belajar. Asesmen proses dan hasil belajar merupakan suatu kegiatan guru selama rentang pembelajaran dengan mengambil keputusan tentang pencapaian kompetensi peserta didik. Dari proses inilah diperoleh kemampuan peserta didik dalam mencapai sejumlah standar kompetensi dan kompetensi yang dirumuskan dalam kurikulum tingkat satuan pendidikan masing-masing. 13. Konsep kesehatan jiwa. Sehat dan sakit selalu menyatu dalam kehidupan manusia, sehingga pengalaman konsep sakit dan sehat, baik secara fisik maupun psikis, merupakan bagian dari pengenalan manusia terhadap dirinya dan lingkungan sekitar. Kesehatan jiwa adalah kondisi di mana seorang individu dapat berkembang secara fisik, mental, spiritual, dan sosial, sehingga individu tersebut menyadari kemampuan diri dapat mengatasi tekanan. Pesan dan kesan yang saya dapatkan selama belajar ilmu jiwa yaitu, mungkin tidak banyak yang dapat saya sampaikan kepada Ibu, cuma saya hanya ingin berterima kasih kepada Ibu atas sabar dan tegasnya dalam berbagi ilmu kepada kami semua. Walaupun dengan banyak mengeluh karena tugas yang diberikan kepada kami, tapi kami tetap selalu semangat untuk mengerjakannya. Dan dalam kegiatan belajar mengajar bersama Ibu itu kesannya yaitu seru, karena Ibu orangnya memang seru. Harapannya semoga Ibu tetap menjadi dosen yang lebih baik dan sukses selalu. Baik, itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan.
Saya tutup dengan membaca Alhamdulillah. Assalamualaikum.